Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur. Tidak terasa sudah hampir selesai lagi minggu kita lewati bersama-sama. Hari ini hari Jumat, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. 5 hari dalam minggu ini Tuhan terus menuntun kita dan juga menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya di hari ini kita boleh terus sehat, bersemangat menjalani kehidupan kita. Dan kita akan lebih bersemangat lagi ketika kita melandasi seluruh kegiatan kita hari ini di atas kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam perenungan pagi kita pada pagi hari ini. Di sebelumnya, mari kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Kami bisa ada, Kami bisa hidup, Kami bisa punya umur panjang, bahkan Kami bisa punya kecukupan dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan terus belajar, mensyukuri segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan terus belajar bersyukur kepada Engkau, bahkan dalam seluruh pergumulan yang kami alami. Bahkan ketika hari ini ya Tuhan, Kami masih hidup di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, Kami boleh terus bersyukur kepada Engkau. Kami rindu ya Tuhan mengawali akan seluruh hari kami di hari ini. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh berjumpa melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, sapalah setiap pribadi kami. Berikan kepada kami Tuhan satu semangat, berikan kepada kami sukacita, berikan kepada kami kekuatan iman. Boleh berjalan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Firman-Mu akan kami buka, kami baca, dan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon ya Allah Roh Kudus menuntun kami semua sehingga boleh mengerti setiap kalimat firman-Mu dengan baik. Dan pada perenungan bersama ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengambil satu pelajaran yang penting untuk kami pelajari sepanjang kehidupan hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampunilah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari satu bagian firman, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24 dengan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Air Bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan yang bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu.
Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Dari pembacaan kita hari ini diberikan satu tema, yaitu tampil beda. Tampil beda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara soal tampil beda, maka itu adalah sesuatu hal, artinya bahwa seseorang melakukan sesuatu untuk berbeda dengan orang lain secara umum. Nah, ada orang yang kemudian tampil beda dalam hal negatif, dan tetapi ada juga orang yang tampil beda dalam hal positif. Ya, kita lihat sekarang ada begitu banyak rupa-rupa rambut ya, cara cukuran rambut, ada yang mohawk, ada yang punk, ada kemudian model yang ngecat rambut, ada yang cuma satu warna, ada yang berwarna-warni seperti warna pelangi. Ya, mengapa demikian? Karena orang ingin merasakan bahwa saya ingin tampil beda dengan orang lain. Dan kebanyakan hal itu dilakukan dalam hal untuk menunjukkan identitas dirinya, bahwa saya ini berbeda, saya ini bukan sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan kita, begitu banyak orang yang sekarang di tengah-tengah maraknya media yang ada, orang melakukan banyak hal demi untuk tampil beda, berbeda atau unik daripada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang justru berbanding terbalik dengan hal ini. Ada seorang anak yang kemudian didandani oleh orang tuanya berbeda dengan teman-teman yang lain. Dia punya pakaian berbeda dengan teman-teman yang lain. Singkat cerita, ketika dia pulang ke rumah, dia datang dengan wajah yang murung, dia menangis, dia marah kepada mamanya. Dan kemudian mamanya bertanya, "Kenapa kau marah?" Lalu dia katakan, "Ma, besok belikan saya pakaian yang mirip dengan teman-teman. Jangan kasih saya pakaian atau penampilan yang berbeda dengan teman-teman. Saya ditertawakan, saya dihina, dicemooh oleh teman-teman." Kadangkala tampil beda menjadikan kita seperti bahan cemoohan orang lain. Kadang-kadang tampil beda menjadikan kita bahan hinaan dan olok-olokan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab pun memberikan kepada kita kisah tentang orang yang tampil beda daripada orang lain, tetapi dalam hal positif, dalam hal yang benar. Dalam pembacaan kita hari ini dalam Kejadian pasal yang ke-7 diberikan satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nuh. Nuh dikatakan Nuh hidup tampil beda, berbeda dengan orang yang hidup pada zamannya. Mari kita lihat pembacaan kita bersama-sama ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana bahwa Tuhan mengatakan, "Aku melihat engkau benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Orang sejaman Nuh pada saat itu hidup dengan senangnya berbuat dosa, hidup dalam pesta pora, hidup menurut keinginan mereka sendiri, hidup menurut apa yang menurut pandangan mereka sendiri benar. Tetapi Nuh berbeda. Nuh melakukan hal menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan benar. Nuh hidup tidak seperti pengertian dirinya sendiri. Nuh hidup menurut perintah Allah. Hal pertama yang kita pelajari bahwa moralitas Nuh
itu berbeda dengan orang sezamannya. Orang-orang pada zaman Nuh melakukan hal-hal yang menurut mereka ini adalah hal yang umum, semua orang melakukan. Tetapi Nuh berbeda. Ketika firman Tuhan mengatakan itu tidak boleh dilakukan, maka Nuh tidak melakukannya. Dia berani tampil beda. Dia berani terasing. Dia berani dicemooh. Dia berani disingkirkan demi untuk menegakkan satu kebenaran sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kali dalam kehidupan kita saat ini, secara khusus bagi teman-teman pemuda, di dalam cara menjalin relasi dengan lawan jenis. Kadang-kadang anak-anak muda dalam berpacaran mengikuti gaya orang kebanyakan. Ketika dunia mengatakan pacaran boleh cium sana, boleh cium sini, boleh raba sana, boleh raba sini. Tidak apa-apa kok, sudah biasa. Hal yang lumrah, yang penting tidak melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan yang berbeda, sebagai seorang anak Tuhan yang mengerti kebenaran prinsip firman Tuhan, maka dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal demikian. Dia menjaga kekudusan hubungannya dengan tidak kemudian berani untuk melakukan hal yang macam-macam dengan orang yang sedang menjalin relasi dengan dirinya pada saat itu. Dikatakan dalam bagian pembacaan kita, sebelumnya dalam ayat pasal yang ke-6 pembacaan kita, Tuhan memberikan satu perintah kepada Nuh, menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Sebuah kondisi di mana Nuh tinggal di daerah pegunungan, lalu kemudian tidak ada hujan yang begitu lama, dan sekarang Nuh harus membuat bahtera. Nuh waktu membuat bahtera tidak bertanya jawab kepada Tuhan. Dia tidak mencari dalih, mencari alasan. Dia tidak mengatakan, Tuhan kenapa harus buat bahtera? Bukankah sekarang lagi musim kemarau? Kenapa harus buat bahtera di atas gunung? Bukannya harus di pinggir laut? Dikatakan bahwa ketika Nuh mendengarkan perintah dari Tuhan, Nuh langsung melakukan tepat ayat yang ke-22 pasal yang ke-6. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, dia lakukan. Dia melakukan tepat, tidak kurang seperti apa yang Allah perintahkan kepada dia. Sekalipun pada saat itu saya yakin Bapak Ibu, Nuh akan menjadi bahan olok orang-orang yang lain. Pasti orang-orang akan berpikir, lihat si Nuh sudah mulai aneh-aneh. Masakan dia harus buat bahtera, besar pula ukurannya, di atas gunung. Untuk apa bikin bahtera? Sementara bahtera sekarang tidak ada hujan. Dan mungkin ketika dia pergi untuk penginjilan, memberitakan seruan pertobatan kepada orang-orang, bagaimana Tuhan akan mendatangkan air bah menghukum dunia ini, menghukum bumi, mungkin orang-orang akan mentertawakan dan menganggap Nuh sedang bermimpi pada siang bolong. Kadang-kadang tampil berbeda dengan kebanyakan orang dunia. Kebanyakan dunia pada saat ini adalah menjadikan kita seperti bahan olok-olokan orang lain, sekalipun yang kita lakukan adalah kebenaran. Tapi kita belajar dari teladan Nuh. Nuh tidak kemudian menjadi surut atau mundur dalam melakukan perintah Tuhan. Nuh terus bekerja sekalipun dia harus dicemooh. Dia bekerja, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh punya moralitas, Nuh punya semangat kerja, Nuh punya keinginan berbeda dari orang-orang sezamannya pada saat itu. Karena Nuh tahu satu hal, yang dia dengar adalah perintah Tuhan. Sekalipun orang mengatakan tidak, tapi Nuh ketika berkata itu perintah Tuhan, maka dia harus melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya kalau kita lihat dalam kisah ini, ketika Nuh selesai membuat bahtera, dalam pembacaan kita dikatakan Tuhan melakukan apa yang tepat seperti yang dijanjikan kepada Nuh. Tuhan mendatangkan binatang-binatang, Tuhan mendatangkan burung-burung di udara, Tuhan yang mendatangkan ternak, hewan, unggas dan lain sebagainya. Tuhan yang membawa mereka datang kepada Nuh. Mungkin orang-orang kemudian melihat, wah Nuh ini gila, sudah mulai crazy dia, sudah mulai gila dia. Ya mungkin saja orang-orang mulai bilang sama istrinya Nuh, Bu, kayak sama Pak Nuh, kayaknya dia sudah mulai aneh-aneh. Mungkin juga anak-anak Nuh, Sem, Ham dan Yafet akan mulai dicibir, atau mungkin mulai dipengaruhi oleh lingkungannya. Papamu itu sudah mulai aneh-aneh. Oh kok dia sudah melakukan hal ini dan sekarang mengantri hewan-hewan masuk ke dalam bahtera.
Tetapi Nuh tetap dalam diamnya, dalam ketaatannya, dalam tampil bedanya dia, dalam dia tidak berkompromi, dalam dia hanya mau mendengar perintah Tuhan. Dia rela untuk bahkan dianggap gila oleh orang-orang pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima pembacaan kita dikatakan, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan oleh Nuh. Kata Alkitab dalam pasal 6 ayat 22, tepat seperti yang diperintahkan Allah. Dan ketika setelah itu dikatakan dalam ketaatan Nuh, janji Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan benar-benar terjadi. Air bah kemudian datang. Lalu seluruh yang bernafas, ayat yang ke-22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Semuanya kemudian musnah, yang selamat hanya mereka yang masuk dalam bahtera. Secara khusus Nuh bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan menantunya, dan segala jenis ternak yang mereka bawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dalam hal positif, berbeda mengikuti kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang menjadikan kita menjadi bahan cemoohan. Ada kadang-kadang anak muda yang kemudian mungkin akan dikatakan oleh teman-temannya, wah sok rohani loh. Ya, ketika mungkin teman-temannya menerima makanan, lalu dia bilang, harus berdoa dulu. Ya, dia karena kebiasaan dia sudah berdoa, dia harus berdoa setiap kali makan. Teman-temannya kemudian meledekin, wah di warung makan saja berdoa. Ya, kalau di rumah boleh berdoa, di kebaktian boleh berdoa, di warung enggak usah, nanti enggak enak dilihat sama orang lain. Tapi sebagai seorang pemuda, sebagai seorang Kristen yang berani tampil beda dimanapun kita berada, kita belajar untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, kita melihat orang-orang Kristen pada mulanya juga tampil beda. Iya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti teladan Kristus, dan kata Kristen kemudian dilekatkan pada mereka sebagai bahan bahasa olok-olok karena mereka mengikut Kristus. Pada dunia zaman sekarang, di tengah-tengah kita hidup saat ini, kekristenan kita mungkin juga menjadi olok-olokan orang kepada kita. Orang-orang akan melihat kita, wah lihat itu anak-anak Kristen, anak-anak gereja-gereja, anak-anak pelayanan. Orang akan kemudian mulai mencibir dan menghina kita. Tapi sebagai seorang yang belajar seperti Nuh, taat hanya mendengar kepada perintah Tuhan, berani berbeda sekalipun dijauhi oleh orang, sekalipun terasa terasing di tengah-tengah keramaian dunia ini, dia tetap mau taat melakukannya. Dan ketika kita lihat kisah pembacaan kita hari ini, kita akan melihat bahwa Tuhan akan kemudian menyelamatkan kita karena kita taat kepada apa yang Dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, di tengah-tengah pergumulan bangsa kita, di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini, orang melakukan banyak hal menurut cara pandang mereka sendiri. Orang melakukan banyak hal menurut kehidupan kebanyakan orang pada saat ini. Orang tidak lagi kemudian peduli dengan adanya situasi COVID saat ini, kumpul di mana-mana, tidak apa-apa. Ya. Sebagai orang yang sama-sama percaya kepada Kristus, mari kita belajar untuk kemudian tampil beda. Kita tampakkan kepada dunia ini, kita berbeda mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Kita rela untuk kemudian disalah mengerti. Demi untuk apa? Demi untuk menyatakan diri kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika menghidupi status kita sebagai orang-orang Kristen, maka kemungkinan besar dunia akan menolak dan mencibir kita. Tapi mari belajar sama-sama hari ini bahwa kita mau taat sama seperti Nuh taat. Dan kita harus berbeda sekalipun orang-orang sejaman kita tidak seperti itu. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah bersemangat menjalani kehidupan. Teruslah setia dalam iman kita. Sekalipun kita menjadi orang yang mungkin dicemooh, kita menjadi orang yang dianggap aneh, dianggap unik, dianggap diasingkan oleh orang-orang. Tapi kita harus belajar melakukannya demi untuk kebenaran yang kita pegang, yaitu kebenaran firman Tuhan. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini.
Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk hidup senantiasa, hidup dalam kebenaran yang Tuhan berikan, sekalipun kita harus berani berbeda dengan kehidupan zaman kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh hidup berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang terus hidup dalam pergumulan dosa. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami sebagai umat percaya adalah hidup yang berani tampil beda secara khusus dalam hal positif ya Tuhan, untuk boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Kami tahu ya Tuhan, mungkin kami akan dicemooh, kami dihina, kami dicibir, bahkan kami dikucilkan dan diasingkan. Tapi kami mau yakin Tuhan, kami akan terus taat dalam setiap ini, untuk demi kebenaran yang kami hidupi boleh disaksikan oleh orang lain. Kami berdoa bersama-sama untuk kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Pelihara kami semua dalam perjuangan hidup kami, dalam seluruh aktivitas kami, baik kami yang boleh beraktivitas di rumah maupun kami yang masih Tuhan beri kesempatan beraktivitas di luar rumah. Tuhan berikan kami kuat, sehat dan semangat menjalani kehidupan kami. Kami yang sakit kami mohon Tuhan pulihkan kami. Kami yang bergumul Tuhan mohon, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kedamaian dalam hati. Kami yang boleh hidup dalam perselisihan hari ini, Tuhan memberikan kepada kami pemulihan relasi. Ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah terus kami dalam kehidupan persekutuan, sehingga di masa yang akan datang, dalam waktu yang Tuhan tentukan sendiri bagi kami boleh hadir bersama-sama dalam persekutuan di rumah Tuhan, dalam komunitas masyarakat kami. Ketika keadaan ini Tuhan pulihkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hidup kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semangat menjalani kehidupan kita di hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kepada kita semangat, Tuhan memberikan kepada kita sukacita, dan berkat Tuhan akan terus bersama-sama dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.